dari mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 2022 pada LPTK UKSW. Ini terkait dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan 3 permasalahan, yaitu tentang motivasi belajar siswa, kemudian yang kedua adalah susahnya peserta didik untuk menyelesaikan soal cerita pada barisan, kemudian yang ketiga adalah tentang soal HOTS. Berikut hasil wawancara yang sudah saya punya. Terima kasih. Selamat siang Bu Nela. Selamat siang Bu Nela. Perkenalkan, Bu Nela ini adalah salah satu guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Kembang. Jadi memang beliau sangat berkompeten dengan hal apa yang akan saya tanyakan. Bu Nela, saya minta waktunya nggih. Nih, monggo. Saya mau bertanya tentang motivasi siswa di SMA Negeri 1 Kembang ini seperti apa Bu menurut jenengan? Menurut saya, kalau saya melihat Bu, motivasinya masih kurang gitu, masih rendah. Karena belum ada jadi siswa itu mereka belum ketika pembelajaran itu mereka masih ada yang malas-malasan, ada yang kurang semangat seperti itu. Kalau saya melihat sih kenapa kok hal itu bisa terjadi, ada beberapa faktor ya Bu. Dan saya melihatnya itu terutama faktornya ada dari gurunya. Oh ya. Ketika pembelajaran itu menarik bagi siswa, otomatis pasti siswa itu akan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Oh ya. Mungkin salah satunya karena kurangnya guru memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran atau memanfaatkan media yang kurang, yang kurang maksimal ya. Karena yang saya lihat itu ketika anak kita menggunakan media hanya sebatas video atau apa, itu anak sudah lebih menarik, lebih tertarik dalam pembelajaran dibandingkan ketika kita harus ceramah yang konvensional seperti itu. Berarti memang motivasi anak itu ada hubungannya dengan cara kita mengajar begitu ya? Ya, kalau saya sih berkeyakinan seperti itu, karena ketika anak itu mau tertarik dengan pelajaran kita, paling tidak itu sudah tertarik dulu dengan gurunya. Ya, apa yang kita lakukan ketika anak itu sudah suka, ya apa yang kita sampaikan pasti akan tersampaikan dengan baik kepada mereka. Terima kasih Bu Nela atas waktunya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Aya. Selamat siang Bu Dita. Perkenalkan, ini Bu Aya mengajar mapel matematika nggih Bu. Iya. Saya ingin bertanya terkait tentang pemahaman siswa untuk materi barisan itu dalam soal cerita pripun ya Bu menurut jenengan? Oke, yang pertama di dalam pembelajaran matematika itu kan mereka harus punya dasar terlebih dahulu, ya kan? Dasar dari mereka itu misalkan dalam bidang aljabar gitu. Cara menghitung mereka itu untuk anak SMA itu terlihat masih kurang. Jadi kemampuan awalnya ya Bu? Iya, kemampuan awalnya itu mereka masih kurang. Mungkin karena proses daring kemarin, jadi mereka itu banyak sekali menghilangkan waktu untuk belajar bersama teman, untuk bagaimana cara mengurangkan, bagaimana cara menjumlahkan plus minus, seperti itu masih kurang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk soal cerita itu kan membutuhkan wawasan yang cukup luas. Jadi pemahaman atau konsep itu harus mendasar terlebih dahulu, dan anak itu terkadang tidak bisa memaknai soal cerita yang diberikan. Nah, itu juga guru seharusnya memberikan banyak sekali latihan-latihan yang beraneka ragam tentang soal, apalagi soal itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu menurut saya yang masih kurang juga, yang sering dilakukan guru kan hanya konsep-konsep menghitung kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai seorang guru matematika memperbanyak latihan soal, apalagi latihan soal yang real kayak gitu ke anak-anak, biar mereka juga mengerti, oh ternyata materi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti itu. Berarti kesimpulannya yang pertama itu kemampuan dasar siswa, kemudian kemampuan guru dalam memberikan proses pada soal cerita pada barisan nggih? Iya, dan juga tambah satu lagi, anak-anak itu terkadang kayaknya kurang literasi ya. Oh gitu. Buku yang mereka jadikan pedoman biasanya hanya satu. Oh gitu. Sedangkan kita
memberikan keleluasaan kepada mereka bisa menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam. Tidak hanya tergantung pada buku, tetapi juga misalkan lewat internet, kemudian lewat platform belajar, itu sebenarnya kan juga bisa gitu kan. Tapi terkadang kita mengacu pada satu buku, sedangkan literatur untuk matematika itu alangkah lebih baik lagi kalau lebih luas lagi gitu. Dan di internet itu atau di YouTube misalkan itu kan secara tidak hanya secara visual tapi juga virtual kayak gitu kan, mereka bisa langsung belajar lewat situ. Jadi kita harus membuka pembelajaran biar mereka bisa mengikuti pelajaran tidak hanya pada satu literasi saja. Ibu mungkin ada solusi untuk permasalahan ini mungkin? Kalau untuk masalah literasi atau masalah mereka hanya fokus pada satu buku, kita bisa memberikan tugas atau misalkan arahan pada mereka melalui coba cari materi ini lewat internet, kemudian dirangkum apa yang kalian dapatkan lewat internet tersebut gitu ya. Itu untuk yang literasi. Yang kedua, kalau untuk masalah pembelajaran yang HOTS atau yang soal cerita, ya kita sering-sering memberikan soal cerita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari saja. Berarti peran kita sebagai guru juga sangat diperlukan Bu Aya. Terima kasih atas waktunya Bu Aya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ika. Minta waktunya sebentar ya Bu Ika, terkait dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Menurut Bu Ika gimana untuk kemampuan siswa kita yang sekarang ini? Berdasarkan pengalaman saya mengajar mereka ya, itu untuk soal HOTS ya mungkin memang masih agak kesulitan ya, diantaranya kalau soal HOTS itu kan ada pengantarnya yang agak panjang gitu betul. Contohnya kan misalkan kayak soal cerita seperti itu kan. Nah itu biasanya anak-anak itu masih kesulitan untuk mengidentifikasi gitu. Kalau misalkan kayak pelajaran saya sendiri misalkan di soal itu yang diketahui ini, berarti nanti yang ditanyakan ini, mengidentifikasi itu saja itu kadang mereka masih kesulitan. Kemudian kalau untuk soal-soal hitungan ya, itu mereka masih kesulitan juga dalam hal mengingat rumus. Ya, jadi ya mungkin karena memang beban belajar yang berat jadi banyak rumus yang ada di kepala mereka gitu, akhirnya mereka agak kesulitan kalau menerapkan soal ini harusnya kita pakai rumus yang ini. Nah itu sepertinya agak kesulitan. Kemudian karena yang kondisi anak yang seperti ini, jadi kita para guru akhirnya itu jarang untuk memberikan soal yang bertipe HOTS gitu, karena itu tadi anak sudah kesulitan di awal, jadi mereka baru mengidentifikasi aja udah kesulitan, jadi apalagi nanti sampai ke mengerjakan, akhirnya mungkin itu jadi alasan sebagian dari kita itu jarang untuk menerapkan itu tadi soal HOTS. Jadi lebih banyak yang soal-soal simpel yang hanya langsung masuk ke rumus gitu, langsung nanti ketemu jawabannya seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya lagi memang butuh untuk kita sering melatih mereka menyelesaikan soal-soal HOTS. Terima kasih Bu Ika. Berarti kesimpulannya siswa masih kesulitan, kemudian kita juga butuh waktu lagi untuk itu ya, sering memberikan soal HOTS itu ya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama.